Dihadapkan realita jadi harus realistis. Kasih pencitraan beda bila kau berstatus artis. Di belakang minum miras, di depan harus agamis. Yeay, minum Yakult setiap hari. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Apa lo? NANI?! Omae wa mou shindeiru. Ih, bau banget sih lu. Belum mandi ya? Udah. Berapa hari belum mandi? Aku mandi. Kan lu jarang mandi. Ngaku lu. Coba gini, ha. Bisa. Bohong, sumpah. Mau asbes. Dan gitu. Coy. Ih. Sana. Nah, lu nggak boleh deketin gue lagi. Sekarang lu pergi dari rumah ini. Jangan pernah coba lagi. Dadah. Jangan pernah balik lagi. Kenyataan memang keras dan kalian berhak tahu. Idola kalian sampah, artis-artis juga sampah. Banyak YouTuber yang sampah dan aku pun juga sampah. Munafik semua, palsu anjing semua. Ngapain deh? Dia kaget. Si gua kenapa? Itu kan di pintunya kebuka sendiri, dia kaget. Gitu. Iya. Ucap langsung di depan, jangan tusuk dari belakang. Tunjuk kalau kau jantan atau kelaminmu pecundang. Aku tidak takut miskin, aku tidak takut kaya. Satu hal yang ku takuti, hidupku tak bahagia. Segalanya perlu uang, tapi uang bukan segalanya. Semuanya butuh makan, tapi jangan makan semuanya. Lu mau liat gue marah? Mau lihat? Mau marah? Hah? Mau lihat gak? Kalau gue marah nangis. Oke, mobil geng berdua. Cuman gue nasihatin doang, nangis. Ih, kayak amat bocah. Lu! Kagak gomel gue cuman, kamu tuh kalau gini tuh gini, jangan begini, jangan gini. Nangis. Apa sih? Sih. Kenapa nangis? Nangis lagi nih. Ini nangis lagi nih. Oke, bentar lagi nangis lagi. Kamera deketin matanya, bentar lagi nangis. Ih, kenapa? Enggak nangis. Relipan. Ambil tisu dong. Ada tisu gak, Kak? Wow. Ya ampun, relipan sampai gitu ya. Aku nggak nangis, aku cuma kelilipan aja. Jangan menangis untukku. Lihat belum? Nangis? Memang iya. Itu udah lihat. Suaranya udah mulai berubah. Dari batuk. Geng, si Zainab ini orangnya memang cengeng banget. Perasa apa perasa? Jadi pernah di Bali. Gue ngomel, nggak ngomel sih, cuma gini. Sayang, kok aku mana? Kau makan. Dan kali kalau mau makan beli dulu kek. Maksudnya nggak apa-apa makan punya aku, beli lagi. Terus selesai gue beli gitu. Tahu-tahu 10 menit kemudian menatapi jendela dengan background lautan. Nangis. Sini lu, jangan kabur. Bener nggak? Jujur. Kenapa? Bohong dosa lu. Apa keren? Nangis gak? Jujur. Aku nangis karena kelilipan doang. Ini mau nangis lagi nih. Dia tuh kayak gini. Kalau denger cita-cita sedih, nangis. Dinasihatin, nangis. Cengeng, emang cengeng lu. Kita di studio berapa? 1, 2? Satu. Enggak dong. Jangan pegang-pegang dong. Lagi gajah
tahun berapa bos? Abang-abangan yang mana? Abang-abangan yang mana? Thank you ya followers gue naik banget. Iya. Followers gue naik banget. Berkat gimmick kita kemarin. Dimana udah miskin. Jadi ini berdua nih pasangan goblok, lihat nih. Dia ngata-ngatain gue dari 2016. Disamber langsung takut. Sini dong. Top ya. Top ya. Top ya. Kamu jalan kode-kode anjing lu. Dari 2016 dia ngata-ngatain gue dan akhirnya ketemu. Mantap. Kenapa dia bos? Itu kalau mau ngerusak di sini. Habisnya di luar. Oke gengs, jadi kali ini gue mau klarifikasi soal kejadian kemarin ketika gue ketemu sama si Virgiawan atau Setrade. Sebenarnya insiden itu tuh memang tidak direncanakan gitu loh, dan gue juga kaget ketika tahu dia ada di premiere film itu juga. Nah makanya pas gue ketemu, wah akhirnya ketemu juga nih. Singkat cerita, buat orang yang belum tahu, gue akan ceritain kronologis dari awal. Dari tahun 2016, dia ini memang udah sering reaction, terus sering sarkasin gue, dan berkali-kali gue tahu tapi gue juga diemin aja, dan dalam artian ya udahlah gitu loh. Sampai suatu ketika pernah gue ladenin dia sok-sok kayak memuji gitu, tapi gue tahu itu sarkas, tapi gue komen terus kayak dia ngeceng-ngecengin gitu, dan gue juga it's okay gitu. Nah puncaknya itu ketika waktu ada kasus Jeffrey Nicole. Kan banyak netizen yang mau hubungan sama gue padahal nggak ada hubungannya sebenarnya. Tapi ya itulah netizen, terserah mereka, sampai trending topik di Twitter. Dan gue udah lama nggak main Twitter. Setelah gue buka Twitter, gue ngeliat tweet-tweetnya dong, tweet-tweet banyak orang, terus nggak sengaja gue ngeliat tweet ada satu cewek gitu. Terus gue buka tweetnya tuh kayak nyerang banget. Gue lupa detailnya, intinya kayak benci aja gitu tanpa alasan. Gue pun nggak kenal dia padahal. Nah di situ gue ngerasa, wih kok gini banget gitu loh. Gue lupa, kalau nggak salah tweetnya kenapa nggak si yang Lex aja yang dipenjara atau gimana gitu. Gue ngerasa what the fuck gitu loh, kayak lumayan panas. Terus ketika gue cari tahu, loh ternyata mereka pacaran. Ternyata dia ini pacarnya si Virgawan ini atau Strade. Gue nggak tahu kalau si Strade ini ternyata lumayan banyak followernya di Twitter gitu loh. Lumayan banyak brand yang mengendorse. Setelah gue cari tahu, wah gue dapet ide. Karena waktu gue kepoin si ceweknya, ketemu kan tuh ternyata dia pacarnya si Strade. Ketika gue kepoin cowoknya si Strade, dia ternyata pernah punya konten yang viral judulnya Bodo Amat, yang diambil dari Susu Murni Nasional. Bahkan sampai si Strade ini jual ke Spotify gitu. Oke, gue cari ide. Sebelum cari ide gue terus riset. Gue tanya sama orang-orang sekitar gue yang tahu, gue cari tahu. Ternyata si Strade ini nih, dia sering nyomot tweet orang atau tweet bahasa Inggris yang di repost ke bahasa Indonesia tanpa mengasih kredit. Yang lebih parahnya lagi, tweet-tweet yang dicolong tanpa kredit itu adalah tweet-tweet yang berasal dari akun Twitter yang follower tidak terlalu banyak. Jadinya membuat keuntungan buat dia, karena di Twitter itu kalau kalian nge-tweetnya kreatif, bahkan banyak orang yang repost dan akhirnya akun kalian akan di follow. Kalau account kalian di follow, kalian bisa dapat endorsement dari situ. Berarti kan ini orang jahat gitu loh. Akhirnya gue pengen bikin dia ngerasain apa yang orang lain rasain itu, yang tweet-tweetnya dicolong itu. So gue ambil kontennya dia yang viral, idenya dia gue ambil, karena gue pasti nyesek rasanya kalau
sesuatu yang lo buat diambil sama orang lain dan itu menghasilkan duit yang lumayan banyak gitu loh. Itu pasti nyesek. Bener kan, waktu gue ambil, wah dia marah-marah, maki-makinya kata-katanya kasar sekali gitu loh. Sampai yang ceweknya bawa-bawa backingan, abang-abangan. Kita kebetulan kuliah di kampus yang sama. Saja moralmu, urus saja akhlakmu. Munafik. Tanpa masyarakat lu semuanya anjing. Kenapa? Lo juga biasa nyolong tweet orang gitu loh. Wah, angin-angin akhirnya gue jadi panas juga gitu loh. Dan kenapa gue mau ngeladenin? Karena ini orang udah terlalu keterlaluan juga, dalam artian kalau netizen biasa yang ngata-ngatain gue nggak akan ngeladenin. Tapi dia ini seseorang yang mempunyai follower banyak di Twitter dan mendapatkan uang dari hasil ngata-ngatain orang gitu loh. Gue tahu dia ngatain gue buat traffic, jadi saatnya gue sekali-sekali urusin lah. Ya nggak ada ruginya juga kalau untuk jadiin konten. Akhirnya kemarin ketemu lah gitu loh, lihat segala detailnya. Nah, kronologi pas ketemunya, pertama itu waktu gue lihat, gue panas, langsung gue samperin, langsung gue rangkul. Ini yang pertama tuh gue rekam pakai Instastory. Nih kalian lihat Instastory-nya. Terima kasih banyak semuanya, thank you. Gila. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk seluruh untuk film Pretty Boys. Betul teman-teman, Di tengah-tengah emosi dan panas sambil gue keplak kepalanya, itu udah lumayan gak enak tuh situasinya. Kenapa? Karena pada saat itu ini kan panggung nih, kalau kalian pernah nonton premiere ya, cast dan director semuanya pada lumayan kelihatan banget gitu loh. Kalau terlalu terjadi kericuhan, gue masih menghargai orang yang membuat film itu gitu, jangan sampai terjadi apa-apa di situ. So akhirnya gue naik ke atas, tapi ini masih panas nih. Akhirnya gue ambil kamera vlog lagi, gue ke bawah, gue samperin lagi. Gue pengen ngomong gitu, sampai pengen ngobrol. Sebenarnya gue gak suka ribut, gue pengen ngobrol, tapi memang dia ngeselin banget gitu loh. Begitu gue ajak ngobrol, gue copot maskernya karena gemes. Dia bilang gini ke gue, nanti aja ya kalau mau buat kerusuhan jangan di sini, rusuh-rusuh di luar aja. Itu kalau mau ngerusak di sini, habisnya di luar. Wah, gue demen banget digituin tuh. Dia yang nantang loh, gue nggak nantang ribut. Akhirnya, oke kalau gitu di luar, kamera gue matiin, kita nonton film dulu. Dalam arti gue nonton film dulu nih. Karena setelah gue nonton film, kebetulan gue duduk di row yang paling atas. Nggak paling atas sih, maksudnya di atasnya dia gitu. Jadi gue ngeliatin terus tempat duduknya dia. Oke, orangnya masih ada. Tapi di tengah-tengah film kayak dia cabut. Padahal dia ngajak berantem. Sebenarnya gue nggak terlalu demen berantem gitu. Ngapain juga sih, udah tua. Berantem aja. Lebih enak ngobrol gitu. Soalnya nih orang diajak ngobrol nggak pernah mau, diajak ketemu nggak pernah mau. Kan kalau ketemu enak. Dan ketemunya nggak sengaja. Dan gue upload itu di Twitter, di IG lumayan banyak yang repost di Twitter. Dan karena memang ternyata banyak juga yang sebel sama dia. Contohnya siapa aja nih, kayak ada Yuda Keling nih. Terus ada orang yang ngedit videonya, nih editannya nih. Intinya sih pesannya sih gini, kalau gue jarang-jarang akan ngeladenin orang-orang kayak gini, jarang-jarang banget. Cuman kalau memang dia udah ngeselin, lo bayangin gak? Tanpa sebab gitu loh. Nggak tanpa sebab sih, memang ada tujuannya dia nih. Tujuannya adalah ngehina-ngehina gue supaya gue ladenin dan supaya followersnya naik di Instagram gitu.
ataupun walaupun memang bukan seperti itu tujuannya, kalau memang dia memang benci sama gue terus kayak gitu, tetep aja ngeselin gitu loh. Kayak ngapain sih lo ngabisin energi lo buat benci sama orang gitu loh. Sejauh ini sih gue belum pernah ya ngabisin energi gue untuk benci sama orang. Lo pakai energi lo pakai stamina lo pakai waktu lo buat benci sama orang. Sejauh ini sih 9 tahun, hampir 10 tahun gue berkarya di YouTube, dunia musik, dunia entertain atau apapun itu, gue gak pernah pakai energi gue untuk benci sama orang. Energi gue yang gue pakai buat sesuatu yang baru, entah itu konten, lagu atau apapun itu. Jadi sadar gue itu, jangan pakai energi kalian buat hal yang negatif gitu. Dari yang situ aja. Sekianlah klarifikasinya. Dan buat Virgawan Strade, next kalau ketemu lagi, gue janji gak akan gue keplak-keplakin, gak akan gue apa-apain. Gue pengen ngajak ngobrol supaya masalahnya selesai. Siapa tahu kita bisa temenan ya kan.